Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini masuk ke bahasan bangun ruang sisi lengkung. Jadi kalau bangun ruang sisi lengkung ini sudah pernah dipelajari ya ketika di SD. Nah, yang dipelajari di jenjang SMP ini dia untuk tipe-tipe materi yang lebih advance ya, lebih di atasnya. Biasanya kan kalau kita cuma ngebahas misalnya persegi luasnya berapa, padahal panjang dan lebarnya diketahui. Nah, kalau ini kebalik. Jadi misalnya yang ditanyakannya tuh panjangnya atau lebarnya, justru yang diketahuinya luasnya, seperti itu. Ada tipe-tipe soal seperti itu. Bapak menyebutnya sebagai rumus balik. Nah, kita untuk pemahamannya ini kita bahas satu persatu aja ya soalnya. Ini tipe soal ini yang sudah Bapak tugaskan. Ini soalnya mirip banget dengan yang Bapak tugaskan ya, 5 soal. Bapak coba jelaskan satu-satu. Ini di video pertama Bapak coba bahas soal nomor 1 sampai 3. Berapa luas lembaran logam yang diperlukan untuk membuat tangki berbentuk tabung? Jadi ada tangki bentuknya tabung. Ini contoh ya. Kemudian ini kan kalau dibelah bentuknya seperti ini. Nah, dia nanyain ini jaring-jaring tabungnya. Tabung tertutup, berarti ada alasnya, ada tutupnya. Dengan tingginya ketahuan katanya 60 cm, diameter alasnya 126. Nah, hati-hati nih, dia ngasih taunya diameter 126. Jadi kalau ketemu diameter langsung kalian cari jari-jarinya. Jari-jarinya 63 cm. Tapi dia minta hitunglah luas dalam meter persegi. Dia nanyain luasnya dalam meter persegi, titik-titik meter persegi. Nah, nanti kan di sini satuannya cm. Kalau misalnya luas, berarti nanti hasilnya itu dalam bentuk titik-titik cm persegi. Nah, kalau mau dirubah ke meter, nanti dia dibagi berapa? Dibagi dengan 10.000. Jadi dibagi 10.000. Jadi kalau bagi 10.000 itu nanti nolnya dikurangi 4. Pokoknya dihitung dari belakang tuh 2, 3, 4 kasih desimal. Kayak gitu cara gampangnya. Kita langsung ke sini dulu deh ya. Nah, ini dia bagian agak sulitnya tuh dia paham. Ini tuh sebetulnya yang ditanyainnya apa sih gitu kan. Nah, cuman di sini sudah ada clue. Oh, ya dia nanyain luas. Luas apa? Lembaran logam yang diperlukan untuk membuat tangki. Jadi kalau bentuk tangkinya seperti ini, berarti lembaran logamnya tuh akan ngebentuk ini ya, yang selimutnya yang di sini sama atap dan alas. Nah, kalau ada atap, ada alas, ada selimut, nah itu tuh namanya luas permukaan. Jadi dia nanyainnya luas permukaan dari tabung. Nah, ini dia bagian sulitnya tuh. Jadi, oh paham. Oh, ini tuh luas permukaan tabung ya. Nah, itu agak sulitnya di situ. Nah, udah ketemu luas permukaan tabung, kita tinggal masukin apa sih rumusnya. Nah, rumus luas permukaan tabung ini, untuk rumus luas permukaan Bapak udah pernah nge-share ya. Ada di modul ya. Ini di halaman 4 yang seperti ini. Ini luas permukaan tabung rumusnya gini. 2VR dikali R tambah T. Ini kalau 2VR itu berarti 2 kali V kali R gitu ya maksudnya. Kalaupun nggak dituliskan itu teh kali maksudnya. 2VR dikali R tambah T. Oke, 2VR kali R tambah T. Kayak gitu. Masukkan angka 2, ini ada di rumus V. Nah, V itu ada 2 ya. V itu ada 22/7 atau 3,14. Nah, perhatikan. Di sini ada kelipatan 7-nya. Ini ya, ada 60, ada 63. Ini memang kalau misalnya kamu nggak nggak peka ya atau tahu banget kelipatan 7, pasti nyangkanya oh ini nggak ada kelipatan 7, padahal ini ada nih. 63 tuh kelipatan 7. Tahu nggak berapa? 7 kali 9, 63. Ini berarti kelipatan 7. Nah, karena jari-jarinya kelipatan 7. Oh iya, yang kelipatan 7 tuh nggak harus di jari-jari ya, bisa aja di tingginya kelipatan 7. Boleh nih, kalau udah ada di jari-jari atau di tinggi kelipatan 7, kita pakai V-nya 22/7. Kali R-nya 63 dikali, ini titik itu kali ya. Ini dari angka ke sini kekurung, kalau nggak ada tanda tambah berarti maksudnya operasinya kali juga. R-nya 63, betul ya, tingginya 60, kayak gini. Oke, sama dengan, nah ini 7 sama 63 kan bisa dibagi angka yang sama, bagi 7. 7 bagi 7, 1. 63 bagi 7, 9. 2 kali 22, 44. 44 kali 9, kotak di mana sini ya? 44 kali 9, 4 kali 9, 36. 4 kali 9, 36, boleh kayak gini ya. 6, 9, 3. Oke.
396 dikali, ini tuh kali ya, 63 tambah 60, 123. Oke, kita ngetret 396 kali 123. Kotret di sini deh. 396 kali 123. 3 kali 6 18, ke atas 1, 6 kali 3 27 tambah 1 28, 2 3 kali 3 9 tambah 2 11. Sekarang kali 2, 2 kali 6 12, ingat minus 1, ke atas 1, 2 kali 9 18 tambah 1 19, di atas 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7, terus kali 1, oh tinggal tuliskan lagi 3 9 6, tambahin 8, 8 tambah 2 10, ke atas 1 2 11 tambah 6 17, 1 9 tambah 9 18, 1 4. Oke, ini kan hasil perkaliannya adalah 48.708. Hati-hati, ini satuannya cm persegi. Dia kan minta dalam satuan meter persegi. Dibagi 10.000. Bagi 10.000 tuh cara gampangnya gini, dari belakang. 4 1 2 3 4. Tep, kasih koma. Berarti nanti 4,8702 kayak gitu ya caranya. Kayak ini untuk nomor 1. Caranya sama persis dengan yang Bapak tugaskan ya. Sekarang kita ke nomor 2. Hitunglah panjang jari-jari tabung yang luas selimutnya 528. Oke, kita tahu di sini. Luas selimut. Oh ya, bangunnya dulu. Bangunnya ini tabung. Tabung, kemudian ada luas selimutnya 528. 528, kemudian tingginya ketahuan 14. Dia nanya jari-jari. Oh, jari-jarinya berapa sih? Nah, kayak gitu. Kita pakai rumus balik. Rumus balik tuh, ini kan ada tabung, kemudian ada luas selimut. Berarti yang diketahuinya luas selimut. Luas selimut apa? Luas selimut tabung. Lihat di halaman 4 ya. Yang rumus tadi, luas selimut tabung tuh 2 VRT. Nah, ada luas selimut tabung 2 VRT ya. 2 VRT itu 2 kali V kali R kali T. 2 VRT. Makanya ini harus hafal rumusnya ya. Luas selimut masukkan 528 sama dengan 2 dikali V-nya pakai yang berapa nih? V itu kan ada 3,14 atau 22,7. Jari-jarinya belum ketahuan. Tapi lihat tingginya 14. Nah, tingginya 14 ini kelipatan 7, maka di sini bisa pakai 22/7 kayak gitu. Oke, 528 sama dengan ini 7 sama 14 bisa kita hitung. Kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. 2 kali 22 44 kali 2 88 R. Nah, kita kan cuma butuh R-nya, jari-jari. Jadi si 88-nya kita pindahkan ke sini. 528 dibagi 88. Oke, ini kayaknya kita kotret. 528 dibagi 88. Oke, 88 kali berapa isinya? 528. Nah, kita pakai menaksir nih. Kalau ini kan 52 nggak bisa bagi 88, maka kemungkinan kita harus pakai 3 angka langsung. 8 kali berapa yang ujungnya 8? Kali 6. Kita cek nih. 88 kali 6. Betul nggak hasilnya segitu? 6 kali 8, 48. 4, 8 kali 6, 48 lagi, tambah 4, 52. Oke. Tanya, 6 ya, maaf. 6 ya. 6 kali 8, 528. Habis. Berarti ketahuan nih. 528 bagi 8, 6. Nah, ini 6. Berarti jari-jarinya sama dengan 6. Jawabannya 6 ya. Satu soal lagi untuk video pertama. Hitung luas permukaan yang diperlukan untuk menutup alas dan tutup dari sebuah tabung terbuka jika selimutnya 4.620. Jadi kayak ada tabung tapi kosong nih. Maksudnya tabungnya tuh cuman kayak gini aja. Jadi atasnya bolong, bawahnya bolong. Kayak gitu. Dia nanyain, berapa sih kalau pengen ditutupin? Nah, ini pengen ditutupin. Nah, berarti 2 buah lingkaran ya. Oh, 2 lingkaran. Lingkarannya sama atas dan bawah. Dia nanyain berapa sih luas lingkaran itu. Nah, kalau lingkaran apa rumusnya? Luas lingkaran itu kan V R kuadrat. Ada V, ada R. Nah, udah ketahuan belum jari-jarinya? Belum, karena ternyata ini yang 35 tuh tinggi. Nah, berarti kita harus nyari jari-jari.
Jari-jarinya nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu nih luas selimutnya. Ini bangunnya tabung ya, maaf. Jadi kalau ketemu kayak gini kita tulisin dulu bangunnya tabung. Ini biar kita tahu nanti misalnya luas selimut bola, luas selimut tabung, luas selimut kerucut. Nah, kayak gitu. Luas selimutnya ini luas selimut tabung 4.620 cm persegi. Kalau luas itu dia satuannya persegi, pangkat 2. Kemudian ada tingginya ketahuan 35. Nah, kita masukkan nih ke rumus luas selimut dari tabung. Luas selimut tabung. Apa rumusnya? 2VRT. Hati-hati, kenapa? Karena luas selimut itu ada luas selimut tabung, ada luas selimut kerucut, ada luas selimut. Nah, kalau tabung itu 2VRT. Kalau bangunnya kerucut, VRS. Nah, karena tadi dia bangunnya tabung, maka kita pakai rumus 2VRT. Kemudian 4.620 kita tulisin di sini 4.620 gitu. Kali 2 kali V-nya. Kan R-nya nggak ketahuan. Jadi gimana nih? Kita masukin dulu tingginya 35. Oke, tingginya 35 nih. Ini kan kelipatan 7 ya. Kan 7 kali 5 35. Karena ini kelipatan 7, si tingginya kelipatan 7, 22/7 gitu. Jadi si kelipatan 7-nya tuh nggak harus di jari-jari ya, bisa aja di tinggi. Jadi kalau udah ada kelipatan 7, kita pakai V-nya yang 22/7. Oke, kita hitung lagi 4620 sama dengan ini 7 sama 35 nya bisa disederhanakan ya, dibagi 7, 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 5. Kita tinggal ngitung. 2 kali 22 44, 44 kali 5 220. Oke. Udah ketemu sampai sini 462 per 4620 per ini kan R si 220 nya pindahin sini 220. Kemudian ini 0 sama 0 nya bisa disederhanakan, dicoret. Jadi kita tinggal ngitung 462 dibagi 22. Oke, 46 bagi 2 22 ya, bagi 22 2 2 kali 22 46 44 kurangi 6 kurangi 2 2 turunin 2 22 bagi 22 1. Oke, habis ya. Jadi ketahuan nih jari-jarinya 21. Udah selesai belum sih? Belum. Karena dia bukan nanyain jari-jari, tapi nanyain ini nih rumus luas yang buat nutupin si tabungnya berapa gitu kan. Karena dia ada 2 lingkaran dan ketahuan nih tadi udah jari-jarinya 21, maka 2 lingkarannya gitu kan sama dengan rumus luas 2 lingkarannya ya sama dengan kan ada VR kuadrat ya. Kalau satu lingkaran tapi karena 2 dia kasih 2 di sini gitu. 2 dikali V-nya, perhatikan R-nya kelipatan 7. Maka kita pakai gini, 22/7 kali 21 kali 21. Nah, kalau R-nya pangkat 2 itu berarti kali R gitu ya, 2 kali. Udah, kita hitung ini 7 sama 21 bisa dicoret. Bagi angka yang sama bagi 7, 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. 2 kali 22 44. 44 dikali 3 kali 21 63. Jadi ini bisa seperti ini ya, karena operasi kali jadi bisa kali depan kali belakang kayak gitu. Tapi kalau ada kurang ada bagi nggak bisa kayak gini ya, nggak boleh sembarangan. Oke, 44 kali 63 kita bisa kayak gini, 63 kali 44 biar ngitungnya sekali aja. 3 kali 4 12 1, 6 kali 4 24 tambah 1 25. Oke, ini kan kali 4 lagi, udah langsung kita tuliskan ulang 252. Tambahin 2, 5 tambah 2 7, 5 tambah 2 7, ini 2. Berarti 2772 cm persegi. Nah, kayak gitu ya caranya. Mudah-mudahan difahami nih untuk soal nomor 1 sampai 3 kayak gitu. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan juga nomor 1 sampai 3-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.